Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Haris Yulianto akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 1. Sebelum itu saya akan menyebutkan nama kelompok kami. Yang pertama Austa B. Sampono, yang kedua Fitratul Hasanah, yang ketiga Gali Handayani, yang keempat Indana Rohmatul, yang kelima saya sendiri Haris Yulianto, yang berjudul hubungan bejana pestisida organofosfat terhadap jumlah leukosit dalam darah petani penyemprot di Desa Sumberjo, Kecamatan Ngablak. Peranan pestisida dalam sistem pertanian sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Tanpa pestisida, perkembangan hama tidak dapat terkendali sehingga akan memberikan dampak pada penurunan kualitas hasil pertanian. Menurut Romeo Quijano dan Sarongeno VR, pestisida memberikan dampak kronik, yaitu terdapat sistem kekebalan reaksi. Alergi adalah gangguan sistem kekebalan tubuh manusia. Dampak ini dari pajanan pestisida terdapat kesehatan adalah gangguan pada profil darah. Pestisida dapat menimbulkan abnormalitas pada profil darah karena diduga pestisida dapat mengganggu organ-organ pembentuk sel-sel darah, proses pembentukan sel-sel darah, dan juga sistem imun. Metode penelitian: yang pertama sampel, kedua alat dan bahan. Sampel yang digunakan yaitu darah, spuit, kapas alkohol, alat untuk pemeriksaan leukosit. Alat dan bahan: 1. Spuit, 2. Kapas alkohol, 3. Tabung vakum thinner yang berisi EDTA, 4. Mikroskop, 5. Kamar hitung, 6. Pipet leukosit, 7. Cover glass, 8. Reagen turuk. Metode kerja: yang pertama analisis kuantitatif, kedua analisis kualitatif, ketiga hasil dan pembahasan. Analisis kuantitatif: prosedur pemeriksaan leukosit. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, mengisi pipet leukosit. Dihisap dulu sampel darah sampai tanda 0,5. Bersihkan bagian luar pipet tersebut dari darah dengan tisu. Kemudian dihisap larutan pengencer sampai tanda 11. Bersihkan bagian luar pipet tersebut dari darah dengan tisu. Sewaktu menghisap cairan, pengenceran pipet dipegang dengan sudut 45 derajat. Tutup ujung pipet dengan ujung jari. Lepaskan karet penghisap, kocok pipet selama 15-30 detik. Ketiga, mengisi kamar hitung. Siapkan kamar hitung yang bersih dan kering yang telah terpasang kaca penutup. Kocok pipet selama 3 menit. Buang cairan pertama dalam pipet toma 3-4 tetes. Kemudian sentuhkan ujung pipet dengan sudut 30 derajat pada permukaan kamar hitung dan menyinggung pinggir kaca penutup. Biarkan sampai 2-3 menit supaya leukosit mengendap. Yang keempat, menghitung jumlah leukosit. Letakkan kamar hitung dengan hati-hati di bawah mikroskop dalam keadaan rata air. Turunkan kondensor dan kecilkan diafragma. Perhitungan sel dilakukan dengan lensa objektif 10 kali. Hitung semua jumlah leukosit. Ada 4 bidang besar dimulai dari bagian kiri ke kanan. Analisis kuantitatif. Yang pertama, prosedur pemeriksaan. Alat dan bahan: yang pertama alat hemoglobinometer Sahli, kedua pipet Sahli, batang pengaduk, pipet tetes, dan yang terakhir tabung reaksi. Bahan: yang pertama HCl 0,1 N, larutan Dropkins dan Aquades. Yang selanjutnya prosedur. Yang pertama
di tabung hemometer diisi dengan larutan HCl 0,1 N sampai garis 2. Yang kedua, dihisap darah dengan pipet Sahli sampai garis tanda 2 tepat. Hapus kelebihan darah bagian luar dan ujung pipet. Yang ketiga, dimasukkan darah dalam tabung berisi HCl 0,1 N dan bilas beberapa kali. Jaga jangan sampai terjadi gelembung udara. Tunggu kurang lebih 5 menit untuk pembentukan hematin asam. Yang keempat, diencerkan dengan Aquades tetes demi tetes sampai didapat warna yang sama dengan batang pembanding. Yang terakhir, di meniskus bawah dari larutan dibaca sebagai hasil. Yang selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, hubungan massa kerja dengan jumlah leukosit dalam darah. Hasil uji chi-square dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa tidak ada hubungan antara massa kerja dengan jumlah leukosit dalam darah petani penyemprot di Desa Sumberjo. Yang kedua, hubungan lama kerja dengan jumlah leukosit dalam darah. Hasil uji chi-square dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara lama kerja dengan jumlah leukosit dalam darah petani penyemprot. Yang terakhir, hubungan frekuensi penyemprotan dengan jumlah leukosit dalam darah. Hasil uji chi-square dalam penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara frekuensi penyemprotan dalam 1 minggu dengan jumlah leukosit dalam darah petani penyemprot. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.